Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang logika matematika atau logika proporsi, yaitu mengenai tautologi. Tautologi adalah suatu bentuk kalimat atau rumus yang bernilai benar, tidak peduli bagaimana nilai kebenaran untuk masing-masing penyusun atau pernyataannya, sehingga bisa dikatakan pernyataan ini dibuktikan benar untuk setiap kondisi. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa suatu pernyataan itu merupakan tautologi? Pertama, bisa menggunakan tabel kebenaran. Jika semua pilihannya bernilai benar, maka kita sebut sebagai tautologi. Atau kita bisa menjabarkan atau menurunkan dengan menerapkan beberapa dari hukum-hukum ekuivalensi logika. Nah, contoh misalkan, tentukan tabel kebenaran dari negasi P dan Q atau Q maka P. Nah, di sini kita menggunakan konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Bagi Anda yang belum belajar tentang implikasi, Anda bisa membuka materi tentang implikasi. Dari dua pernyataan P dan Q, kita bisa memvariasikan nilai kebenarannya, yaitu benar-benar, benar-salah, salah-benar, dan salah-salah. Kemudian P dan Q sendiri mendapatkan hasil semacam ini, benar-salah, salah-salah, sehingga negasinya adalah salah, benar, benar-benar. Selanjutnya untuk Q, jika Q maka P, kita mendapatkan hasil semacam ini, sehingga pada bagian akhirnya kita dapatkan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut semuanya bernilai benar. Karena semuanya bernilai benar, maka dikatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan tautologi. Nah, kemudian untuk tugasnya, untuk Anda kerjakan nanti, dari keempat macam pernyataan ini, manakah yang merupakan tautologi? Berikan alasannya. Cukup Anda buktikan menggunakan tabel kebenaran saja. Di sini kita hanya akan melibatkan tentang negasi, konjungsi, dan disjungsi. Dan kemudian ada istilah lain, yaitu kontradiksi. Ini kebalikan dari tautologi tadi, suatu kalimat yang bernilai salah apapun nilai kebenaran untuk masing-masing penyusunnya, maka disebut sebagai sebuah kontradiksi. Contoh misalkan semacam ini, ada pernyataan negasi P dan Q dan negasi P dan negasi Q. Kita bisa memvariasikan untuk nilai kebenaran masing-masing pernyataan P dan Q, benar-benar, benar-salah, salah-benar, dan salah-salah. Maka hasil akhirnya nanti pada kolom terakhir mendapatkan nilai semuanya salah. Nah, terbukti di sini bahwa untuk kondisi apapun semua nilainya adalah salah, maka merupakan suatu kontradiksi. Ada satu hal lagi terkait dengan bagaimana kita membuktikan suatu pernyataan yang berlaku untuk setiap kondisi. Jika dua buah pernyataan dikatakan setara atau ekivalen, maka nilai kebenarannya itu sama. Contoh misalkan ada pernyataan negasi P atau Q serta negasi P dan negasi Q, apakah ini sama? Kalau ini setara, kalau ini nilai kebenarannya sama, maka dikatakan bahwa kedua pernyataan ini adalah setara atau ekuivalen. Nah, sekarang kita akan coba cek menggunakan tabel kebenaran. Simbol positif ini artinya benar, kemudian simbol negatif ini artinya salah. Dari dua pernyataan P dan Q kita variasikan menjadi semacam ini ya, benar-benar, benar-salah, salah-benar, dan salah-salah. Untuk pernyataan nomor 1, negasi P atau Q, kita mendapatkan hasil salah, 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 benar. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, negasi P dan negasi Q, hasilnya serupa, salah, 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 benar. Sehingga meskipun ini pernyataan yang sepintas berbeda, tapi karena nilai kebenarannya sama, maka proporsi tersebut atau kedua pernyataan tersebut dikatakan setara atau ekuivalen. Artinya negasi P atau Q itu ekuivalen atau setara dengan negasi P dan negasi Q. Nah, ada beberapa hukum aljabar yang bisa digunakan kalau kita atau Anda ingin membuktikan kebenaran dari suatu tautologi, kontradiksi, ataupun ekuivalensi logis dari dua buah pernyataan. Ada sifat idempoten, kemudian asosiatif, hampir sama seperti kalau kita menggunakan bilangan. Ada komutatif, berarti dibolak-balik sama, distributif ya, semacam ini. Kemudian identitas, komplement, involution, De Morgan. Nah, ini nanti akan sering dipakai, dan ini sudah kita buktikan di awal bahwa negasi dari P dan Q artinya negasi P atau negasi Q. Ini mestinya, mohon maaf ada yang kurang. Kemudian negasi P atau Q adalah negasi P dan negasi Q.
Kemudian ada sifat absorpsi, implikasi, biimplikasi, dan kontraposisi. Nah, beberapa sifat ini bisa dipakai manakala kita ingin menjabarkan atau membuktikan dua pernyataan yang ekuivalen atau pernyataan yang bersifat tautologi ataupun kontradiksi. Demikian yang bisa kita pelajari mengenai tautologi dan kontradiksi dari suatu pernyataan logika matematika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.